Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semuanya baik, semoga dalam keadaan baik-baik. Pagi hari ini kita akan membahas bersama atau belajar bersama-sama firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian patsalnya yang ke-34 sampai 36. Namun pokok bahasan pembacaan kita terambil di dalam pasal 35 ayat 1 sampai 7. Bunyi firman Tuhan demikian. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka, anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Saudara yang diberkati Tuhan, ketiga pasal ini menceritakan tentang keluarga Yakub. Nah, keluarga Yakub disinilah kita tahu bersama-sama bahwa ada satu kejadian yang sangat memalukan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga ini, yaitu di mana anak gadis mereka itu yang namanya Dina, dia dibawa lari dan diperkosa oleh Sikem. Nah, dalam keadaan itu bahwa terjadilah sesuatu hal yang memalukan yang disembunyikan oleh Yakub sendiri. Terjadilah keadaan yang tidak seimbang di dalam kehidupan keluarga. Anak laki-laki daripada Yakub mendengar peristiwa itu dan mereka mempunyai rencana untuk balas dendam yang seolah-olah dibungkus dengan secara rohani, yaitu disuruh disunat. Namun pada hari yang ketiga mereka datang menyerang dan membunuh orang-orang itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Dina kelihatan ingin bersahabat dengan orang-orang yang tidak beriman dan tidak seiman. Namun dia tidak tahu bahwa ada orang jahat di sekitarnya. Peristiwa yang memalukan ini dibalas dengan satu cara yang tragis. Saudara, bahwa kondisi dan keadaan zaman sekarang tidak lebih seperti peristiwa yang terjadi dalam kitab ini. Kita harus berhati-hati sebagai keluarga Kristen terhadap anak-anak dan keluarga kita yang ada. Inilah akibat dari orang tua yang tidak tegas dalam memelihara pemisahan keluarga dari pergaulan jahat mereka, yang dimana kompromi, sehingga mengakibatkan yaitu aib dan bencana. Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita harus memiliki kewajiban yang penting memberikan kepada anak-anak ajaran, didikan, dan teguran, termasuk pengasuhan secara Kristiani. Orang tua harus menjadi teladan dalam kehidupan dan perilaku kekristenan, serta lebih mempedulikan keselamatan keluarga dan terutama anak-anaknya. Orang tua bertanggung jawab memberi asuhan, didikan, hidup berkenan kepada Allah secara alkitabiah. Saudara diberkati Tuhan, intinya pembaharuan rohani dalam keluarga terletak pada pengasuhan Kristen yang tegas, terarah, terukur, menuntun anak-anak dan keluarga, yaitu hati bapa harus berpaling kepada hati anaknya agar dapat membawa hati anak-anak itu dan keluarga kepada hati juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara diberkati Tuhan, ada beberapa hal penting. Kita harus melihat kemerosotan rohani harus dibutuhkan suatu pembaharuan, yaitu pembaharuan rohani, di mana bahwa dibutuhkan membuang sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah dan menyerahkan diri kepada kesucian pribadi. Dan yang ketiga, membaharui ikrar atau janji kepada Allah, serta memperbaharui mezbah keluarga dan menjalankan hidup sesuai dengan standar firman Allah. Demikianlah firman Tuhan.